salam jumpa kembali di video pembelajaran dari Bimbingan Belajar Universal Quotient. Adik-adik, pada kesempatan kali ini, yuk kita akan membahas soal di bidang sosum, khususnya yaitu mata pelajaran ekonomi. Bersama saya, Kak Zin Nuraini dari Bimbingan Belajar Universal Quotient. Gimana nanti pembahasannya? Oke, yuk langsung aja. Kita sudah sediakan nih 2 soal level SBMPTN di bidang ekonomi, di bab permintaan dan juga penawaran. Oke, adik-adik pasti sudah ingat dong bab permintaan penawaran. Yuk langsung saja kita aplikasikan di 2 soal SBMPTN yang akan kita bahas. Oke, yuk adik-adik, yang pertama kita akan membahas soal mengenai soal yang keluar di SBMPTN tahun 2017. Ekonomi SBMPTN 2017. Oke, dengan kode 335. Gimana soalnya? Yuk kita baca dulu ya, sama-sama. Kita pahami, kita baca. Yang pertama, jumlah penumpang pesawat udara suatu maskapai dengan rute Jakarta-Denpasar turun 8%. Ketika tarifnya naik dari 600.000 menjadi 720.000, angka elastisitas harga permintaannya adalah A. min 25, B. min 0,4, C. min 0,2, D. 0,4, dan E. 2,5. Oke, adik-adik, ini soalnya yang soal pertama yang kita bahas. Jadi di bab permintaan penawaran, khususnya di elastisitas permintaan. Oke, yuk langsung aja kita ke pembahasannya ya. Dari soal ini kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yuk kita pahami dulu bahwa dari suatu maskapai rute Jakarta-Denpasar, penumpang pesawatnya turun. Berarti di situ permintaan untuk rute Jakarta-Denpasar turun 8%. Kemudian tarifnya, atau berarti di sini sama dengan harganya, harga di tarif pesawat Jakarta-Denpasar yaitu naik dari 600.000 menjadi 720.000, atau bisa kita katakan P1-nya 600.000, P2-nya 720.000. Yuk kita bahas. Yang pertama kita identifikasi dulu adik-adik ya, mengenai data dari soal. Baik. Yang pertama, bahwa permintaannya atau jumlah penumpangnya turun 8%. Berarti kita bisa artikan ini sebagai apa? Delta Q. Ya, sebesar 8%. Baik, adik-adik. Kemudian ketika tarifnya naik 600.000, tarif kita notasikan sama dengan apa? Harga. 600.000 menjadi 720.000, berarti P1-nya yang tarif awalnya bisa kita notasikan dengan P1 600.000, dan P2-nya atau terjadi kenaikan menjadi 720.000. Oke, yang ditanyakan adalah elastisitas harga permintaannya. Yuk, elastisitas masih ingat bagaimana rumusnya? Oke, ada untuk elastisitas bisa kita buat rumus elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Oke, yuk. Ini ini rumus elastisitas permintaan delta Q per delta P. Dari data di soal adik-adik bahwa delta Q-nya tadi adalah 8%, berarti kita pakai persentase adik-adik. Ya. Sehingga apa? Dari rumus permintaan, rumus elastisitas permintaan delta Q per delta P dikali P1 Q1, bisa juga kita buat rumus elastisitas berupa persentase, karena soalnya menggunakan data persentase, maka kita pakai rumus persentase saja.
Itu gimana? E sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Nah, sehingga rumus elastisitas, kalau datanya nanti data biasa, kita bisa pakai rumus delta Q per delta P kali P1 Q1, atau kalau misalkan datanya nanti berupa persentase, kita bisa pakai rumus elastisitas permintaan adalah persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Oke, adik-adik di soal tadi bahwa kita sudah punya data persentase perubahan permintaan atau delta Q-nya, yaitu yang tadi bahwa apa? Penumpangnya turun 8%. Sekarang karena kita pakai rumus yang kedua, karena datanya berupa persentase, maka kita cari dulu persentase perubahan harganya. Oke. Harga mula-mula atau P1-nya 600.000, kemudian P2-nya 720.000, maka delta P-nya berapa, adik? Berarti apa? P2 720.000 dikurangi 600.000. Nah, berapa? 120.000. Oh, mohon maaf, bukan delta Q ya, delta P. Oke. Delta P-nya 120.000. Nah, 120.000 itu berapa persen? Ya, naik dari 600 menjadi 720.000 itu naik berapa? Naiknya berapa persen? Nah, berarti perubahan ini harus kita persentasekan dengan apa? Harga awal, yaitu berapa? 600.000. Oke, yuk, persentase perubahan harga sama dengan 120.000 dibagi 600.000 dikalikan 100%. Oke. Sama dengan berapa? Kita sederhanakan dulu aja biar lebih gampang. Oke, 120. Kemudian dibagi 600. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 12 dibagi 60 dikali 100%. Oke, 12 bagi 60 ada deh berapa? 0,5. Oh maaf, bukan 0,5 ya, tapi 0 atau 20%-nya berarti 0,2 kali 100% sama dengan 20%. Artinya apa? Artinya perubahan harga yang terjadi dari 600 menjadi 720.000 adalah naik sebesar 20%. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Elastisitas permintaannya. Kita tadi dengan rumus elastisitas permintaan, persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Kita tulis ulang di bawah ya. Kita sederhanakan aja, persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan 8% dibagi persentase perubahan harganya 20%. Saya taruh di sampingnya. Oke, 8% dibagi 20% adik. Berarti berapa? 0,4. 0,4 sehingga nah inilah nanti
jawaban dari soal yang pertama kita. Oke ya. Dari saya ulang lagi ya, untuk soalnya jumlah penumpang pesawat udara suatu maskapai dengan rute Jakarta Denpasar turun 8% ketika tarifnya naik dari 600.000 menjadi 720.000, maka angka elastisitasnya adalah 0,4. Berarti jawabannya apa? D. Oke, satu soal sudah kita bahas bersama-sama. Mudah nanti silahkan adik-adik coba sendiri di di rumah sehingga nanti adik-adik bisa lebih paham lagi. Oke, yuk lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua adik ini juga masih soal SBMPTN tahun 2017 tapi beda kode, yaitu kode 334. Soalnya yuk kita bahas bersama-sama. Soalnya adalah diketahui fungsi permintaan atau Q sama dengan 100 min P dan fungsi penawarannya min 20 plus 0,5 P. Jika harga barang X didiskon 20% dari harga keseimbangan, jumlah barang X yang diminta akan sebanyak ya, A 80 unit, B 64 unit, C 40 unit, D 36 unit, E 20 unit. Oke, kita bahas bersama-sama ya soalnya. Oke, sebelum kita bahas ke jawaban, kita ke identifikasi data yang ada di soal. Yang pertama, fungsi permintaannya adalah 100 min P. Fungsi penawarannya sama dengan min 20 plus 0,5 P. Kemudian jika harga barang X didiskon 20%, berarti P atau diskon 20%. Yuk, oke. Ini data yang ada di soal. Dari data ini maka kita bisa cari tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah jumlah barang X yang diminta akan sebanyak, tetapi adalah jumlah barang X ketika harga didiskon 20% dari harga keseimbangan. Maka kita cari apa dulu? Harga keseimbangannya dulu. Oke, rumus keseimbangan seperti apa ya? Semuanya saya yakin masih ingat, yaitu apa? Fungsi permintaan atau permintaan sama dengan penawarannya. ID sama dengan QS. Terus seperti apa? Ya sudah, kita masukkan aja fungsi masing-masing. Fungsi permintaannya 100 min P, fungsi penawarannya min 20 plus 0,5 P. Berarti kita cari tahu apa? Ya P-nya ada 100 min P, min 20 plus 0,5 P. Berarti P-nya kita jadikan satu ruas di ruas kiri. Berarti min P min ini 0, plus 0,5 P, kita pindah ruas 0,5 P. Kemudian ini min 20 ya, 100-nya kita pindah ruas, berarti min 100. Min 100 sama dengan min P min 0,5 P, berarti min 1,5 P. Selanjutnya min 20 min 100 berarti min 120, sehingga P sama dengan min 120 dibagi min 1,5. Berapa? Min 120 dibagi min 1,5. P-nya sama dengan berapa? 80. Yuk kita lanjut. Ketemu ya? P keseimbangannya. Oke. Saya tuliskan P keseimbangannya sama dengan 80. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah permintaan barang X ketika didiskon sebesar 20% dari harga keseimbangan. Harga keseimbangan ketemu 80, berarti dengan diskon tadi
ya, saya ulangi, harga keseimbangan 80, kemudian didiskon 20%. Berapa 20%-nya dari 80? Ya, saya tulis P setelah diskon, ya. Dimana P-nya 20 dan diskonnya 20%, berarti 20% dikali 80 sama dengan berapa? 20% dikali 80, 16. Ini diskonnya dari. Nah, harga setelah diskon berarti berapa? Maka P sama dengan 80 dikurangi 16 sama dengan berapa? 80 kurangi 16, 64. Oke, kembali ke pertanyaan. Jumlah barang X yang diminta ya setelah harga diskon berapa? Ya udah, ini aja. Ini kan P setelah diskon. P setelah diskon 64, berarti kita masukkan ke fungsi permintaannya. Kita ulangi ya, I sama dengan 100 min P, maka sama dengan 100, P-nya 64 karena setelah diskon 64. Maka jumlah permintaan setelah diskon adalah 100 dikurangi 64, berapa? 36. Iya, ketemu jawabannya untuk soal yang kedua. Berarti jawabannya ada berapa tadi? A 80, B 64, C 40, D 36, E 20. Oke, jawabannya berarti yang di 36 unit. Itu sehingga permintaan barang X ketika didiskon 20% dari harga keseimbangan adalah jawabannya 36 unit atau jawabannya D. Gimana Adik? Mudah kan? Dua soal tadi di bab permintaan dan juga penawaran. Tadi yang pertama adalah mengenai elastisitas, yang kedua mengenai harga keseimbangan yang dimodifikasi dengan adanya diskon. Baik, itu tadi dua soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita akhiri, saya Zinur Raliker. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran dari Bimbingan Belajar Universal Quotient selanjutnya.